warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi dengan NIM 22044111411. Nah, di sini saya akan menjelaskan ERD tentang anak kos. Entity Relationship Diagram ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahapan analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Atau pengertian sempitnya adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan database dan didasarkan pada resepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu disebut sebagai entity, dan hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Nah, dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu 1. Entitas merupakan mengenai basis data, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Yang kedua, hubungan relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Dan yang ketiga, atribut, memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Derajat relasi atau kardinalitas ERD menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. One to one, setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. One to many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Many to many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Kasus anak kos. Pada kasus anak kos terdiri dari entitas penghuni kamar kos dan pemilik kos. Penghuni menyewa kamar kos yang dimiliki oleh pemilik kos yang terdaftar pada aplikasi anak kos. 1. Pelanggan hanya bisa menyewa satu kamar kos dan setiap kamar hanya untuk satu orang. 1. Pemilik kos memiliki banyak kamar kos. Untuk kelancaran penyewa kamar kos ini dibutuhkan identitas dari tiap penghuninya untuk didaftarkan dalam data administrasi kos. Identitas dari si penghuni ini merupakan atribut dari identitas penghuni tersebut. Identitas yang diperlukan dari si penghuni ini ialah nama, alamat, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, dan nomor handphone. Kos yang terdapat dalam anak kos terdiri atas berbagai tipe kamar sesuai dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kamar kos-kosan di sini memiliki harga yang bervariasi. Setiap kamar diberi nomor sebagai identitas kamar tersebut. Atribut harga digolongkan sebagai atribut dari derivative karena ia muncul dari atribut tipe kamar. Memiliki kos memiliki atribut berupa nama, nomor handphone, dan alamat. Setiap penghuni yang menyewa kamar kos tersebut dicatat tanggal penyewanya untuk kepentingan pembayaran. Dalam kos ini memiliki peraturan di mana jika ada penghuni yang mengajak teman, keluarga, atau relasi yang bermalam dikenai biaya share. Dalam kos ini setiap akan habis waktu tinggal diberitahukan agar penghuni menindaklanjuti apakah ingin memperpanjang atau menyudahi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.